Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, saya di sini bersama senior saya, Bang Raihan Fajar Juliansyah, yang sudah bekerja di Basarnas selama 3 tahun. Ya, langsung saja pertanyaan pertama ya Bang Raihan. Ya, boleh. Oke. Yang pertama, pengalaman kerja di Basarnas. Oke, pengalaman kerja saya di Basarnas yang pasti sangat menantang, ya seru. Menantangnya karena berbagai banyak medan ya. Kan kita kan pencarian dan pertolongan ya. Medannya itu ada di laut, udara maupun darat ya. Itu yang sangat menantangnya di situ. Di setiap medan itu kan berbagai macam rintangan dan lain sebagainya. Maka dari itu pengalaman saya kerja di Basarnas itu sangat mengasihkan, sangat menantang, dan yang pasti adalah kemanusiaan ya. Jadi saya bekerja di sini untuk kemanusiaan. Di sisi lain saya bekerja, saya juga mencari pahala di Basarnas ini gitu. Terus pertanyaan kedua Bang. Oke. Operasi SAR yang paling menantang. Yang paling menantang ya, mungkin lebih ke yang paling berkesan menurut saya ya. Oke. Saat itu saya operasi di daerah Sampang di Bendungan. Ketika itu ada korban satu orang tenggelam, ya preman ya, mabuk, udah mabuk tapi dia nekat untuk berenang, akhirnya nyemplung tenggelam. Dan saat itu saya diamanahi atau dipercaya oleh Dantim sebagai penyelamnya untuk mencari korban. Dan di situ kondisi airnya itu keruh, visibility nol. Jadi saya hanya mengandalkan indera perasa saya. Ya jadi ya sedikit menantang juga karena menakutkan ya, karena visibility nol, nggak terlihat apa-apa. Dan saat itu saya meraba-raba, alhamdulillahnya itu ketemu tangan korban. Saat itu saya meraba, kiranya kok seperti bentuk manusia. Alhamdulillahnya kok nggak sampai ketemu muka. Itu kan menakutkan sekali kan, kalau visibility nol, habis itu ketemu muka korban lah ya, menakutkan lagi ya itu. Itu sangat berkesan sekali karena di situ saya pengalaman yang pertama kali ketemu korban dan visibility nol, langsung dievakuasi gitu. Itu yang menantang dan yang paling berkesan menurut saya. Terus menurut Abang penting nggak sih rescuer itu mampu berenang? Rescuer itu penting nggak sih untuk wajib berenang ya? Menurut saya sangat penting ya. Ya, kita balik lagi ke tadi ya. Kita kan memiliki 3 medan, laut, darat, udara. Nah, kalau misalnya kita berada di laut ataupun perairan yang lain lah, sungai, jeram, ataupun ya waduk tadi, bendungan. Nah, kalau misalnya kita hanya bermodalkan nekat tanpa diimbangi dengan kualitas ilmu kita, kalau misalnya nggak bisa berenang, di saat genting misalnya ada terjadi kondisi emergensi, walaupun kita menggunakan perahu ya, kita nggak tahu kondisi medan seperti apa. Ketika di sana ada medan yang terlalu curam ataupun ombak yang terlalu besar, ada kondisi emergensi, kalau misalnya kita bisa berenang, otomatis kita nggak meragukan skill kita. Yang pasti mental kita lebih teratur daripada orang yang nggak bisa berenang. Kalau misalnya kita bisa berenang, ahli berenang, walaupun kita kondisi emergensi itu, kita yakin kepada diri kita sendiri, wah saya bisa berenang kok, saya bisa survival diri saya sendiri. Nah, maka dari itu kenapa kok penting bisa berenang. Kalau misalnya kita nggak bisa berenang, walaupun memakai life jacket, itu pasti kita panik karena kita nggak modal apa-apa, hanya modalkan life jacket, hanya modalkan SOP yang ada. Kalau misalnya nggak bisa berenang, wah ya tetap paniknya melebihi orang yang bisa berenang. Begitu. Maka dari itu berenang itu sangat penting bagi rescuer. Gitu. Lanjut. Bang Raihan kan katanya atlet berenang. Iya. Nah, itu kapan mulai latihan berenang? Oh, kapan mulai latihan berenang ya? Iya. Saya alhamdulillah latihan berenang itu dari kelas 2 SD, jadi dari sekitar umur 8, 9 lah. Sekitar itulah. Ya berhenti sampai
di SMA. Berarti kurang lebih ya 10-12 tahunan lah. Yang kurang lebih seperti itu. Itu rutin setiap hari. Setiap hari. Oh, Terus lomba apa aja yang pernah diikuti Bang Ryan? oh lomba ya? Iya. Berbagai macam sih ya. Kebanyakan saya lomba tingkat provinsi itu banyak sekali untuk mewakili kota Surabaya, kota asal saya ya. Pernah juga mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional, yaitu di kejuaraan nasional Palembang waktu itu di Jakarta itu lomba yang pertama dan terakhir saya sebelum COVID. Iya, Terhalang COVID ya. iya. Gitu. Terus untuk tips Bang supaya bisa berenang yang baik gitu. Tips supaya bisa berenang dengan baik ya. Iya. Yang pasti harus latihan secara rutin. Berenang itu harus belajar secara praktek. Kalau sekedar teori saja, misalnya saya ngajarin kamu berenang, cara tekniknya berenang gimana, gayanya kayak gimana. Tapi kalau nggak dipraktekkan ya percuma. Sama aja kayak kita lah di rescue. Kalau misalnya hanya teoris hard ya, misalnya high angle rescue. Misalnya kita diajari simpul dan lain sebagainya, tapi kalau nggak praktek ya sama aja. Kalau di lapangan ya nggak bisa apa-apa karena kan belum praktek sama sekali. Nah, gimana caranya bisa lancar? Ya kalian harus rutin. Mungkin bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali boleh. Yang penting rutin, harus dipraktekkan rutin itu tadi. Kalau misalnya sebulan cuma sekali ya percuma. Jadi kita misalnya otot sudah terbiasa berenang enak, habis itu cuma direnangkan sekali, sebulan kemudian udah lupa kayaknya kayak gimana. Nah, dari itu tipsnya adalah latihan secara rutin, seminggu mungkin 2 kali atau bisa 3 kali, dan beruntun. Jadi nggak langsung sempurna gayanya, mungkin bisa belajar dari kaki terlebih dahulu untuk menyeimbangkan posisi kita biar badan itu tidak tenggelam. Bisa dari kaki, habis itu cara mengayunkan tangan, terus setelah itu bisa jadi untuk ambil nafasnya gimana dengan baik gitu. Itu tips dari saya. Terus ini Bang, gaya apa aja yang wajib dimiliki seorang rescuer? Gaya apa aja? Ya, sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh instruktur, dan mungkin juga ilmu ini mungkin kebanyakan dipraktekkan di lapangannya. Ada 5 gaya. Ada renang gaya bebas, renang gaya punggung, renang gaya dada, gaya bebas kepala di atas, dan renang gaya gunting. Nah, masing-masing ini 5 gaya ini memiliki fungsinya masing-masing. Sebenarnya kan kalau misalnya di persatuan akuatik atau dulunya disebut PLSI itu hanya 4 gaya, bebas, punggung, dada. Nah, kalau misalnya kita itu memiliki gaya sendiri, yaitu 5 gaya tadi. Bebas. Nah, bebas kalau misalnya fungsinya apa sih bebas? Saya jelaskan sekalian ya. Fungsinya gaya bebas untuk mempercepat gaya yang paling cepat mencapai ke korban. Nah, itu gaya bebas. Gaya bebas ya. Berikutnya itu bebas kepala di bawah ya, kayak bebas ya biasanya. Nah, setelah berikutnya bebas kepala di atas. Fungsinya apa? Bebas kepala di atas itu agar kita bisa melihat korban. Nah, kalau misalnya kita nggak melihat korban, misalnya kita nggak mengangkat kepala kita ke atas, nggak bisa lihat korban, nah, takutnya korbannya kelapasan, atau kita malah menjangkau yang lain, nah malah kena tumbuhan ke apalah, kan susah juga. Nah, itu berikutnya gaya dada. Gaya dada kalau misalnya gaya bebas itu kan capek ya, kalau orangnya nggak biasa kan menguras tenaga sekali. Nah, maka dari itu gaya dada ini bisa jadi alternatif dari gaya bebas. Dia juga bisa ambil nafasnya kan dari atas, biar dia juga bisa ambil nafas sekaligus melihat korban dengan maju akhirnya bisa menggapai korban sekaligus melihat korban. Oke. Berikutnya gaya punggung. Untuk fungsinya gaya punggung itu agar kita bisa istirahat dengan cara mengapung dan menuju ke korban. Nah, walaupun
gaya punggung ini kebanyakan orang mungkin susah untuk dipraktekkan ya. Tapi ini alternatif yang paling apa ya, paling terakhir lah. Biasanya kan kalau misalnya kita bebas capek, kita ada capek, kita bisa menggunakan gaya punggung rebahan, habis itu kakinya diayunkan untuk sekaligus menggapai ke korbannya. Berikutnya gaya gunting. Gaya gunting itu biasa kita gunakan ketika kita sudah menggapai ke korban. Kita seperti ini, seperti gunting ya, seperti gunting. Habis itu ditaruh ke dagu, fungsinya untuk membuka jalan nafas korban sambil kita mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Nanti seperti itu. Terus pemilihan kan atlet dulu ya. Iya. Nah itu butuh biaya berapa untuk mengikuti lomba-lomba gitu? Kalau peralatannya biaya berapa itu lumayan ya. Lumayannya itu bukan karena kalau alatnya sih tergantung ya, sama kayak kita lari lah. Yeah. Lari itu kan olahraga yang murah ya, tapi tergantung kita orangnya. Iya, tergantung orangnya. Kalau misalnya kita nuruti gengsi ya beli sepatunya mahal, kayak renang juga sih. Sebenarnya itu tergantung orangnya masing-masing. Kalau peralatan ya kurang lebih hanya peralatan aja ya bisa hampir 1 juta lah. 1 juta itu hanya peralatan. Tapi yang paling mahal itu sebenarnya kalau jadi atlet renang itu lebih ke vitaminnya, vitamin dan apa ya, kebutuhan lain-lainnya. Misalnya instruktur, nggak hanya instruktur renang ya, instruktur gym ataupun instruktur yang latihan daratnya. Nah itu biaya lain-lainnya yang biasanya agak tanda kutip mahal. Gitu. Mungkin cukup ya Bang. Ya, oke. Untuk kapan-kapan boleh lah belajar bareng. Boleh. Nggak hanya kamu ya, kita semua respon harus belajar bareng-bareng. Kawan-kawanmu itu diwajibkan untuk bisa berenang. Kalau bisa ya renangnya bener-bener renang ahli lah. Okay. Nggak harus kayak jadi ahli, tapi harus ahli. Biar kalau misalkan ketika ada kondisi emergency tenang, nggak terlalu panik. Oke Bang. Terima kasih Bang untuk waktunya. Oke. Terima kasih.